itu membuat, aduh, saya juga merasa gimana ya? Kayaknya yang lebih pantas yang S3 itu ya. Tapi kita di sini lebih sekedar sharing-sharing aja ya. Jadi tujuan saya tuh bukan untuk menggurui para peserta di sini karena Wawancara. dari ya. Oke. Ya, apakah sebelumnya terlihat PPT saya? Ya, sudah terlihat, Kak. Oke, jadi kita akan sama-sama ya bersama atau sharing tentang bagaimana sih persiapan mental dan anti stres untuk wawancara. Di sini sudah saya lihat tadi ada banyak sekali peserta dengan latar belakang pendidikan yang sangat beragam. Semuanya memiliki kesuksesan tentunya ya. Karena sebenarnya mental yang kuat itu berproses dari bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Ya, kalau kita semakin istilahnya ya semakin keras di dalam menjalani kehidupan, biasanya mentalnya akan lebih kuat karena sudah biasa atau sudah sering menghadapi hal-hal yang mungkin di luar dari tabiatnya. Oke. Sebelum kita memulai, saya mau tahu nih kira-kira bagaimana perasaan teman-teman semua yang ada di dalam Zoom ini. Boleh lewat uh, room chat ataupun kalau ada yang mau on cam boleh. Sorry, on mic. Kalau ada yang di room chat boleh dibacakan Kak Yuna, soalnya saya nggak bisa lihat. Ada nih, Kak, katanya Oke. deg-degan, Kak, besok wawancara. Degan, Kak, Oke. deg-degan, deg-degan. Wah, ke Rata-rata deg-degan ya. deg-degan nih, butuh Oke. obat, obat deg-degan. Oh, Capek, Kak, ternyata S2 banyak tugas juga, ada yang ngomong kayak gitu. ada yang capek. Apa lagi? Obat over obat overthinking after wawancara, Kak. Deg-degan Oke, banget, Kak. overthinking. Overthinking mau sempro lah. Double kill ya, mau sempro dan wawancara. Ada lagi teman-teman overthinking, deg-degan, apalagi nih, ayo, ayo. Mumpung ada spesialisnya di sini, kita hadirkan Wah, Kak Oji. Yang lain, ayo silakan. saya rekam. Masih ada Dan lagi? ada ya. Oke, kayaknya cukup nih Kak Oji udah. Kayaknya Oke, sudah jadi terwakilkan deg-degan. Oke, jadi sebenarnya Kak Yuna dan teman-teman yang lain, bagi kalian yang menjawab bahwa kalian mungkin deg-degan ataupun dan lain sebagainya, ketika kalian sudah mengetahui apa bentuk emosi yang sedang dialami, itu sebenarnya suatu hal yang sebenarnya sudah kalian bisa prediksi. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan, ya? Jadi mengetahui dulu bagaimana bentuk atau apa yang kita rasakan. Karena kebanyakan orang itu tidak tahu ya, ketika dia marah, emangnya saya marah ya? Apa ya yang saya alami ya? Dada saya sesek tapi saya kok merasa anteng-anteng aja. Tiba-tiba kepala saya sakit ya? Atau kenapa ya? Saya tiba-tiba gelisah. Ada loh sebagian orang yang bahkan tidak bisa mengetahui bagaimana bentuk perasaan yang dia sedang rasakan saat ini. Oke. Terkadang kita tahu
bahwa dalam menghadapi mungkin kita akan stres dan lain sebagainya. Ya, kita lihat dulu pengertian stres. Jadi kalau menurut Palmer, stres itu merupakan respon psikologis dan fisiologis serta perilaku. Jadi respon terhadap bagaimana psikis kita, bagaimana fisik kita, dan bagaimana perilaku ketika dirasakan kurangnya keseimbangan antara tuntutan yang diberikan kepada mereka dengan kemampuan mereka. Jadi biasanya stres itu muncul karena tuntutan yang diberikan kepada si individu ini melebihi dari kemampuan yang dia rasakan. Misalnya ya, dalam konteks wawancara. Wawancaranya tuh mau membahas tentang misalnya visi misi Anda untuk membangun Indonesia. Tapi kemampuan Anda masih di bagian visi, belum tahu ingin misinya seperti apa. Nah, itu akan muncul atau menimbulkan yang namanya stres, overthinking dan lain sebagainya. Ya. Dan itu terjadi selama beberapa periode waktu tertentu dan akan berdampak kepada kesehatan individu yang buruk. Jadi salah satu cirinya adalah stres itu akan memberikan dampak negatif, ya, atau dampak buruk kepada kita. Kalau menurut Lazarus dan Folkman itu mengatakan bahwa stres merupakan hubungan eksklusif ya, antara individu dengan lingkungan sekitar yang jauh melampaui kemampuannya sehingga dapat menjadikan ancaman bagi kesehatannya. Seperti apa itu? Misalnya kita ada di lingkungan S2. Teman-teman kelas kita nih dirasanya pinter-pinter banget. Baru dikasih sedikit materi udah tahu dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu juga bentuk di mana kita tidak bisa menyeimbangi lingkungan kita. Ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya stres itu merupakan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang disertai dengan perubahan baik secara fisik maupun perubahan perilaku. Jadi ada pengalaman emosional yang terjadi. Ya. Jadi selain antara kurangnya tuntutan dengan kemampuan yang berlebihan, ternyata juga lingkungan juga mempengaruhi, ada juga pengalaman emosional, maka ini semua akan menjadi stresor daripada stres. Jadi stres juga merupakan respon tubuh terhadap setiap tuntutan yang disebabkan baik karena pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk. Jadi itu salah satu bentuk ya jika teman-teman merasakan stres dan lain sebagainya. Lanjut, apa sih reaksi yang muncul ketika ingin melakukan wawancara? Ini juga biasa sering terjadi ya. Jadi kebetulan saya itu asisten mata kuliah metode wawancara. Adik-adik saya tuh banyak sekali yang kalau sudah mau diwawancara itu biasanya udah tahu ya, udah tahu nih yang saya mau diwawancarai tentang ini, tentang itu. Oh, kok tiba-tiba ngeblank ya? Ya kan biasa kan ada nggak teman-teman yang merasakan seperti itu misalnya? Nah, itu ya. Jadi apa reaksi pertama? Yang pertama adalah panik. Aduh, aku harus apa ini? Harus gimana ini? Mulainya dari mana? Yang kedua adalah gugup. Ada stres, keringat berlebih, merasa dinginlah seluruh anggota badan, dan berbicara terbata-bata. Teman-teman semuanya, reaksi ini merupakan hal yang lumrah. Ya, reaksi fisiologis. Ini adalah hal yang lumrah terjadi. Nah, ketika dia tidak lumrah ketika apa? Ketika misalnya hal ini berdampak lama kepada kalian. Misalnya wawancaranya sudah 2 minggu, tapi paniknya masih bertahan. Dan lain sebagainya. Yang pada keuangan. Lalu hal tersebut membuat saya memutuskan untuk memilih jurusan. Apa itu? Lalu selanjutnya adalah gugup. Gugup juga merupakan hal yang lumrah.
hal yang sangat lumrah. Stres juga seperti itu, keringat berlebih, dan lain sebagainya. Merasa dingin, dan ada pun yang lainnya itu merasa berbicaranya terbata-bata. Nah, saya mau tahu dong, kira-kira reaksi apa yang muncul ketika kalian ingin melakukan wawancara? Boleh di-drop di kolom komentar. Dan tolong nanti juga dibacakan ya, Kak Yuna. Di sini katanya ada rasa takut. Kemudian ini apa ya dari Kak Muhammad Yusmirat tiga oh tiga tiganya Kak. Terus Oh, ini 6 soalnya. takut katanya. Terus apa lagi nih teman-teman yang Oh, lain? Boleh. Gugup sehingga membuat berbicara terbata-bata. Tangan suka dingin Kak. Terbata-bata. Ngeblank Kak. Terbata-bata, ngeblank, ngeblank, ngeblank. Ada lagi yang lain. Sering ke toilet Kak. Oke. Yang lain gugup nervous. Oke. Apalagi ngomong suka tercekat Kak. Deg-deg Kak. Wah banyak nih Kak Oci. Ada lagi teman-teman? Keringat dingin. Nggak pede sama jawaban. Oke. Ada lagi telapak tangan dingin Kak dan tiba-tiba susah ngerangkai kalimat. Oke. Ada lagi takut belepotan ngomongnya Kak. Oke. Yang lagi ada lagi banyak ya. takut belepotan. Iya banyak lumayan lumayan beraneka ragam. Silahkan teman-teman disampaikan bagaimana perasaannya. Udah lagi? Ya. Rata-rata jawabannya deg-degduk, ngomong suka tercekat, kemudian belepotan, telapak tangan dingin, ngomong suka ngeblank, gugup nervous. Seperti itu, Kak Ubi. Oke. Jadi memang ya, intinya adalah reaksi tersebut merupakan reaksi yang lumrah ya teman-teman. Sekali lagi, jangan menganggap bahwa malah sebenarnya kurang lumrah ya kalau misalnya deg-degan terus nggak panik, nggak gugup, itu malah hal yang menurut saya, waduh, unik ini artinya ya. Jadi hal itu hal yang sangat lumrah. Ketika itu tadi saya bilang kalau dia tidak lumrah itu ketika kalian sudah misalnya lebih dari sebulan nih wawancara, tapi paniknya masih ada dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang kurang bisa dikatakan baik ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Terus bagaimana sih caranya kita mengatasi hal-hal yang tadi? Sebelumnya, mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah secara umum dulu ya. Pertama adalah pahami dulu apa bentuk stresnya kita. Apa yang terjadi pada diri kita, setiap individu itu atau kalian terkait dengan bagaimana setiap individu mengalami stres. Jadi pahami dulu apa yang kalian rasakan. Itu yang paling penting. Terus selanjutnya, ketika kalian pahami apa stres yang kalian rasakan, itu akan sangat membantu kalian di dalam bagaimana saya seharusnya bersikap. Ya, bagaimana seharusnya kita bersikap, apa tindakan antisipasi kita, dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya katakan tadi, ketika teman-teman semua sudah tahu apa yang kalian rasakan, itu merupakan salah satu bentuk cara ataupun penanganan yang paling penting untuk teman-teman bisa alami atau rasakan. Ya, jadi pahami dulu apa ya yang saya rasakan ya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah identifikasi sumber stres. Setiap individu itu punya penyebab stres itu seperti apa. Apakah misalnya ya, oh saya ini mau wawancara, saya ini deg-degannya di bagian apa, di bagian cara menjawabnya misalnya. Maka
Apa yang harus kalian lakukan untuk memperbaiki performansi kalian ketika ingin menjawab? Itu yang harus kita perbaiki. Daripada kita sibuk untuk memikirkan, aduh saya pusing nih, lebih baik kita mengidentifikasi dulu semuanya. Pertama, pahami dulu apa yang kalian rasakan, apa yang menjadi kegelisahan kalian. Yang kedua adalah identifikasi. Sumber stresnya itu dari mana? Apa yang kurang dari kalian? Jadi bikin kayak buku ya, kalau bisa ya, ataupun catatan-catatan kecil, kira-kira apa ya yang menjadi sumber stres? Ya, jadi, oh ternyata saya sumber stresnya karena saya tidak tahu nih materinya tentang apa. Nah itu dicari nanti bagaimana penyelesaiannya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah mengenali sinyal stres di mana setiap individu akan memproses stresnya. Jadi misalnya ya, sinyal-sinyal stres itu seperti apa sih? Seperti itu tadi yang kalian sebut. Panik, ya, merasa deg-degan, atau juga biasanya sakit perut, ya, sakit kepala. Itu merupakan bentuk-bentuk ataupun sinyal-sinyal stres. Ataupun overthinking dan lain sebagainya lah istilahnya. Karena sekarang tuh istilah psikologis tuh kalau di sosial media sudah sangat berkembang ya. Entahlah dari mana itu bisa muncul dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kenali strategi stresnya kalian. Karena yang bisa menenangkan kalian itu adalah diri kalian sendiri. Saya ataupun psikolog misalnya atau konselor itu hanya akan menuntun teman-teman semua untuk mencari bagaimana penyelesaian kalian terhadap suatu hal yang kalian rasakan itu tidak baik untuk dirinya kalian. Jadi yang tahu itu adalah kita sendiri. Ya, melakukan perawatan diri sebagai prioritas. Apa maksudnya itu perawatan diri? Bukan skincarean ya. Misalnya apa? Misalnya adalah tidur yang cukup, ya, makan makanan yang bergizi, ya, istirahat yang cukup, bahkan olahraga. Jadi itu salah satu bentuk perawatan dirinya ya, yang kalian bisa lakukan. Jadi lakukan perawatan diri sebagai bentuk prioritas itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau kayak gini ya, banyak tuh yang tanya sama saya, Kak, bagaimana caranya ini untuk kita bisa lolos tes psikologi? Sebenarnya tipsnya cuma dua, tidur yang enak, sarapan yang baik. Itu saja. Kenapa? Karena ketika fisik kita baik, maka kondisi psikologis akan mengikuti hal tersebut. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kayak wawancara itu kan menggali potensinya teman-teman. Ketika teman-teman wawancara dalam keadaan perut lagi bunyi-bunyi, itu pasti tidak akan keluar semua potensi dalam diri Anda yang Anda bisa ceritakan. Karena apa? Nggak fokus. Ya, teman-teman juga tidak bakalan bisa menceritakan banyak hal kalau teman-teman semua itu lagi tidurnya kurang baik. Tidurnya hanya sejam, 2 jam itu nggak bakalan. Jadi memang dua tips ini akan sangat berguna untuk teman-teman. Karena apa? Karena itu tadi, di balik badan yang sehat ada kekuatan psikologis yang kuat. Ya. Jadi perbaiki dulu fisiknya. Sebelum kita ingin mengeksplor kira-kira apa ya kemampuan diri saya. Oke. Selanjutnya, mintalah dukungan saat dibutuhkan jika merasa kewalahan. Jadi, minta dukungan ini bukan berarti kita harus ke psikolog ya, enggak. Tapi yang pertama mungkin kalau memang kita tidak bisa mengakses psikolog, konselor, dan lain sebagainya, atau dalam kurung ahli, itu kita biasanya akan ke teman dekat dulu, ya. Cari dulu teman dekat yang bisa. Yang bisa apa? Yang bisa mendengarkan kita secara positif. Karena banyak teman dekat yang biasanya kita cerita nih misalnya, deh saya tuh kesulitan dalam wawancara. Terus yang ditemani tuh bilang, enggak gitu, enggak seberapa. Saya dulu masih lebih susah. Ya itu jangan ya.
Ya udah, itu artinya terbalik. Nanti teman-teman sekalian yang akan mendengarkan curhatannya, bukan kalian yang ingin didengarkan. Jadi identifikasi teman-teman ataupun sumber dukungan terdekat ya, yang memang memadai untuk kalian, yang positif untuk kalian. Karena banyak sekali orang-orang yang mau ditemani, teman dekat kita mau temani curhat, ya malah kebalikannya, enggak seberapa itu, saya dulu masih lebih susah, saya dulu masih lebih tersiksa. Jangan ya, jangan. Jadi pilih, memang makanya sangat penting sekali kita punya teman yang suportif, ya, teman-teman yang baik, yang suportif terhadap kita. Jangan sampai kita misalnya ingin curhat tentang bagaimana kondisi S2 kita. Padahal ini sebenarnya teman kita udah di pamernya dengan S2-nya dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan bercerita masalah-masalah pribadi ataupun yang sensitif sebenarnya ya kepada orang-orang yang memang kurang kita percayai. Sebenarnya kalau menurut agama ya memang tempat curhat atau bercerita kita itu kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Namun kan tidak bisa dipungkiri ya bahwa kalau manusia itu butuh timbal balik ya. Sedangkan kalau kita bersama Tuhan kan cuman kita yang cerita ya. Kan biasanya ada manusia itu yang mau hal itu direspon dengan orang lain. Itu tidak bisa juga kita pungkiri. Oke, selanjutnya ini bagaimana kita cara mengatasinya sebelum, saat, dan sesudah wawancara. Oke, yang pertama adalah saat sebelum wawancara. Sebelum wawancara, apa yang kalian perlu lakukan? Yang pertama adalah berlatih di depan cermin. Ya, berlatih di depan cermin. Ketika kalian wawancara, berlatihlah di depan cermin. Itu sangat efektif sekali, teman-teman. Sangat-sangat efektif untuk kalian yang merasa kurang percaya diri. Jadi kalian bisa melihat bagaimana mimik wajahnya, bagaimana postur badan Anda, dan bagaimana Anda bisa dilihat dari sudut pandang orang lain. Yang kedua adalah membuat kisi-kisi. Nah, ini sudah sangat cocok nih bersama Kak Yuna ya. Jadi buat dulu, enggak apa-apa buat kisi-kisi. Ya, yang salah ketika kita minta jawabannya juga, terus dan lain sebagainya. Karena sebenarnya wawancara adalah bagaimana menggali potensi yang ada di dalam diri kita, bukan potensi orang lain. Ya. Karena saya juga jujur saya juga kayak gimana ya? Kenapa ada orang ya yang kalau wawancara tuh kayak selalu mau tampil paling baik. Padahal baik itu merupakan versi dari masing-masing diri kita, tergantung kita bagaimana menjelaskan dan juga menyampaikan kebaikan itu. Karena biasanya banyak kebaikan yang bahkan kalau disampaikan dengan tidak baik, itu menjadi keburukan dan lain sebagainya. Itu, buat kisi-kisinya dulu, enggak apa-apa. Jadi misalnya ada ya kisi-kisi misalnya untuk beasiswa unggulan dan lain sebagainya. Itu tidak apa-apa. Jadi kalian sambil kakak-kakak semua sambil membacakan kisi-kisi itu juga berlatih di depan cermin. Istirahat yang cukup. Ini sangat penting, teman-teman. Ya, jangan mengabaikan kalau tidak bisa, saya harus begadang ini karena ini adalah wawancara yang penting. Oh no. Fisik juga harus menjadi hal yang utama, teman-teman. Ketika kalian fisiknya menurun, maka konsentrasi akan menurun. Konsentrasi yang menurun akan mengakibatkan potensi di dalam diri Anda tidak bisa kalian jabarkan dengan baik. Ya, makanya sangat penting istirahat yang cukup. Terus makan dan sarapan itu juga yang seperti tadi saya katakan, kita harus makan dengan sarapan dengan yang baik, dengan yang bergizi. Kenapa? Karena supaya perut kita nih tidak bunyi-bunyi nanti ketika wawancara dan lain sebagainya. Itu yang harus diperlukan. Oke. Oke, selanjutnya saat wawancara nih, atur napas terlebih dahulu ya. Jangan sampai terlihat bahwa Anda gugup, tetap senyum. Jadi ya, memang terkadang kita harus fake smile ya. Senyum palsu dulu, tapi jangan sampai terlihat dengan
dengan raut muka yang cemas dan lain sebagainya. Karena menurut reviewer ataupun interviewer itu menunjukkan bahwa Anda lagi tidak prepare, tidak percaya diri dan lain sebagainya. Ketika kalau saya misalnya ya, karena saya juga asisten di mata kuliah itu, saya melihat sangat terlihat jelas kalau kalian tuh gugup. Salah satunya apa? Itu lirikan matanya selalu mau kemana-mana. Misalnya ya, selalu mau kemana-mana, selalu mau menunduk, tidak mau melihat pewawancara dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk bagaimana ya? Salah satu bentuk kita ini tidak gugup ya dalam artian. Terus biasanya ya itu respons fisiologis, si kakinya sering goyang-goyang. Nah, itu tuh ada hal yang sebenarnya ingin dipikir gitu. Atau jari jemarinya nih tidak mau diem dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan menjadi apa namanya? Akan menjadi penilaian secara fisik dari interview. Oke? Okay? Terus jawab dengan jujur. Ini juga sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena terkadang ya, saya lihat banyak yang ingin memanipulatif dari hasil jawabannya, tetapi hasilnya itu malah membuat dia terperangkap sendiri. Jadi memang kebohongan itu akan ditutupi itu selalu juga dengan kebohongan. Jadi satu kali kita berbohong, maka itu akan menjadi impact yang besar. Ya, jadi jawab saja dengan jujur, jawab sesuai dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ingin ketahui. Karena memang kejujuran itu di atas segala-galanya lah. Ya, karena banyak sekali yang misalnya, iya saya buat ini, saya buat itu. Ketika ditanya apa hasilnya, bagaimana hasilnya, apakah itu masih berlanjut dan lain sebagainya. Karena dilandasi dengan kebohongan, maka akhirnya pun akan sangat sulit nanti mendapatkan bagaimana ya, apa ya hasilnya, padahal tidak dilakukan dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Oke, bisa datang lebih awal ya. Kalau itu mungkin offline, kalau online ya mungkin memang sudah ada waktunya ya, jadi harus tepat waktu. Terus harus berpikir positif terhadap setiap tanggapan pewawancara. Nah, ini menjadi hal yang membuat kita biasanya deg-degan ya. Aduh, menurutnya tadi itu, kira-kira lulus ini kah? Kalau responnya pewawancara seperti ini, ya, memang memberikan motivasi seperti ini tuh apa ya istilahnya ya? Seperti enak di mulut belum tentu enak dilakukan ya. Tapi memang semuanya berawal dari motivasi supaya kita bisa jauh lebih baik. Nah, ini kita harus tetap berpikir positif apapun tanggapan dari pewawancara. Jangan sedikit-sedikit pewawancara udah ngebantah, ya aduh, pewawancara sudah bantai nih, ini artinya sudah tidak bisa ini dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi hal yang jangan sampai ya. Jadi tetap berpikir positif. Oh, mungkin ini adalah sebagai teguran misalnya supaya saya jawabannya bisa lebih baik misalnya ya, bisa lebih tegas, suara saya bisa lebih besar, intonasinya dan lain sebagainya. Oke? Selanjutnya pasca wawancara. Sharing hasilnya dengan yang expert. Misalnya ya, saya sudah wawancara nih. Bisa diceritakan ke Kak Yuna misalnya. Kak Yuna, mohon dong ininya apa? Kira-kira review dong hasil wawancara saya gimana. Gitu ya. Berikan kepada yang expert supaya apa? Supaya overthinkingnya bisa mereda. Ya. Kenapa harus yang expert? Karena itu tadi kita membutuhkan respon-respon yang memang objektif ya. Respon-respon yang memang objektif sehingga memang rasa overthinking itu bisa mereda ya dengan sendirinya. Karena kalau semakin kayak gini, kita overthinking karena kita merasa kita tidak mendengarkan hal-hal positif. Kita tidak melihat sudut pandang positif dari wawancaranya kita. Sehingga kita berfokus kepada hal-hal yang negatif. Nah, berfokus kepada hal-hal yang negatif ini yang membuat kita biasanya akan overthinking. Maka perlu untuk teman-teman semua adalah mencari sudut pandang positif dari wawancaranya kalian. Kenapa? Karena ketika kalian mendengarkan hal-hal yang baik, maka perubahan
pola pikirnya juga akan menjadi lebih baik. Jadi itu ya, sharing ke expertnya. Beritahu kepada diri kita sendiri bahwa semua yang sudah kita persiapkan itu baik sejak awal. Jadi apapun hasilnya adalah hasil usaha dari maksimalnya kita. Jadi memang kita sudah harus tanamkan kepada diri kita bahwa apapun hasil yang dilakukan oleh kalian kepada teman-teman semua itu adalah hasil yang sudah maksimal menurut kalian. Jadi selebihnya adalah serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi memang SQ-nya tuh harus jalan ya, emosionalnya itu juga harus baik dan spiritualnya juga harus baik. Nah, lakukan aktivitas yang kalian sukai. Misalnya ya, aduh daripada kalian nih misalnya kayak tadi kan overthinking pasca wawancara. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan nih ketika kita misalnya masih memikirkan itu ya? Misalnya pergi kemana yang tempat kita sukai. Misalnya ada teman saya ketika dia misalnya sudah melakukan project dan lain sebagainya, dia pergi ke Gramedia, dia pergi lihat-lihat buku, walaupun tidak membeli buku, tetapi tetap ya, dia bisa, yang penting dia ketemu dengan buku itu bisa membuat energi negatif yang ada di dirinya tuh terlepas. Jadi lakukan hal-hal yang baik. Kalau kalian merasa bahwa kalian harus bertemu dengan teman kalian, bercerita dengan teman kalian, maka lakukan hal itu. Ya, jadi pada intinya adalah kita semua itu akan mengetahui apa bentuk dari stres kita, apa bentuk dari ketidaksukaan kita, itu kita bisa carikan jalan keluarnya, ya. Karena itu intinya dulu adalah kenali apa yang kalian rasakan. Jadi itu ya, lakukan aktivitas yang kalian sukai, misalnya berolahraga, silakan berolahraga, naik sepeda kah, jalan-jalan, jalan kaki kah, dan lain sebagainya. Jadi lakukan hal yang kalian suka selama itu hal yang positif ya, bukan hal yang negatif. Oke. Oke, sedikit quotes. Terima kasih. Berkat daftar pustaka dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lebih ke ini ya, apa namanya? Mau simulasi kah atau mau praktik untuk satu orang juga boleh. Nanti Kakak Yuna yang arahkan. Terima kasih sebelumnya. Oke, berarti kita langsung masuk ke apa nih Kak Ogi? Sesi tanya jawab dulu atau mau praktek Boleh, satu orang dulu? terserah. Oke, dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung raise hand atau langsung open mic juga boleh. Open kamera. Silahkan teman-teman disampaikan apa yang dirasakan, kemudian kira-kira apa yang menjadi hambatan gitu ya berhubungan dengan mental, psikologis dan sebagainya. Di sini kita sudah hadirkan Kakak Pauli sebagai yang ahli ya dalam permasalahan mental. Jadi besok jangan tanya sama saya lagi karena kita sudah kasih wadahnya nih sore hari ini untuk mendiskusikan berkaitan dengan itu. Oke, di sini ada satu nih Kak Oji yang bertanya dari Kak Nadia Radila. Kak, kalau ditanya setelah studi, kalau ditawari pekerjaan di luar negeri, mau nggak? Jawab. Oh, ini pertanyaan eh ya ini bisa nggak ya Kak Oji dimasukkan ke dalam jenis pertanyaan yang menguji atau psikologis nggak ya? Setelah studi, kalau ditawari pekerjaan di luar negeri, mau nggak? Oke, sebenarnya apa ya? Kalau di dalam ilmu psikologi ya, yang seperti itu sebenarnya udah termaksud ya, mohon maaf ya, agak udah ecek-ecek lah. Itu udah zaman dulu lah. Kalau sekarang itu sudah sebenarnya orientasinya, kalau itu dalam hal untuk menjebak ya, itu sebenarnya kayak gimana ya, sudah kurang relevan lagi. Cuman kalau ditanya seperti itu, sebenarnya saya harus tahu dulu konteksnya seperti apa.
Karena saya jangan sampai dijawab nanti konteksnya memang berlainan. Setelah studi kalau ditawari pekerjaan di luar negeri, mau nggak? Konteksnya apa dulu nih? Ini mungkin konteksnya setelah ini ya. Oh, ini ada jawab. Konteksnya mungkin untuk nguji kita itu mau kontribusi ke negara sendiri apa negara luar. Oke, sebenarnya sebenarnya Kak Yuna sih yang lebih paham ini kalau mengenai yang seperti ini ya. Kira-kira pertanyaan yang menjebak apa dan bagaimana jawabannya? Oke, konteksnya oke. Kalau dari apa? Lihat dulu aja bagaimana tujuan kalau saya secara umum ya. Lihat dulu aja apa tujuan apa beasiswa itu. Apakah memang beasiswa itu untuk kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara atau seperti apa? Ya, karena biasanya memang ada yang beberapa beasiswa yang memang mengutamakan ya kira-kira harus bisa membangun ke dalam negeri atau bagaimana. Mungkin Kalau saya saya gitu sih, bantu ini ya ya. Kak Uci ya. Kalau mungkin di sini mayoritas pesertanya itu adalah pendaftar dari beasiswa unggulan. Tapi kalau Hmm, di sini ada teman-teman yang mendaftar LPDP ya berarti memang jawabannya tidak diperkenankan ya karena kita yang itu diwajibkan tadi. untuk kontribusi kepada Indonesia pasca studi. Tapi kalau beasiswa unggulan itu tidak ada spesifikasi bahwa kita tidak boleh keluar negeri setelah studi. Karena yang ditekankan adalah bagaimana kita berkontribusi. Artinya kalau berkontribusi ya kontribusi itu kan tidak harus posisi kita juga di dalam negeri gitu. Kita juga bisa berkontribusi ke dalam negeri tapi posisi kita di luar negeri misalnya. Jadi ya kembali lagi konteksnya betul yang ditanyakan sama Kak Uji tadi. Misalnya kita menjelaskan rencana kontribusi kita sebelumnya kemudian ada timbul pertanyaan ini ya dilihat dulu kalian menjelaskan kontribusi ke dalam apa rencana rencana karya hebatnya itu apakah memang kalian posisinya harus ada di dalam negeri atau boleh dari mana-mana saja misalnya di luar negeri. Nah, jadi tetap fokus ke konteks kalian dulu mau seperti apa gitu. Tapi intinya kalau di beasiswa unggulan itu tidak ada spesifikasi yang detail seperti di LPDP misalnya. Oke, ini ada lagi nih Kak Oji dari Kak Johannes Gultom. Izin Kak, saya mau nanya. Mungkin sudah dijelaskan, namun saya baru masuk karena baru pulang kuliah. Saya mau tanya, semisal untuk ilangin gugup sebelum wawancara, kita bisa lebih sebelum wawancara kita bisa lakuin hal-hal yang kita suka atau lebih refreshingkan diri. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan karena udah mencoba refreshing dan lakukan hal yang kita suka, namun tetap kepikiran dan jadi gugup? Oke, sebenarnya kepikiran dan gugupnya ini di level apa? Apakah sampai nggak bisa tidur atau seperti apa? Karena sebenarnya gugup dan itu sebenarnya sebagai reminder untuk kita juga kalau kita mau lihat dari sudut pandang yang lebih positif ya. Jadikan hal gugup itu sebagai hal yang bisa mengingat kita. Jadi kita tidak takabur dengan saya tidak menyombongkan diri dengan atau memandang enteng dari sesi wawancara itu. Namun sedikit sulit tidur sih Kak. Oke. Refreshingnya dalam bentuk apa nih kalau saya boleh tahu? Supaya kita bisa timbal balik. Johannes, kalau mau open Ya. mic juga boleh ya, silakan. Halo Kak Johannes, gimana? Apakah mau open mic biar diskusinya jauh lebih enak nih sama Kak Uji? Iya. Ada lagi nih Kak di kolom chat. Kalau saya biasanya lakukan kegiatan seperti edit-edit poster atau video Pak dari Kak Johannes katanya. Kalau saya biasanya lakukan kegiatan. Oke. Selain itu ada enggak? Iya, sebenarnya sih seperti ini ya. Kalau sesi-sesi seperti ini, timbal baliknya tuh sebenarnya lebih bagus ya. Karena
Jangan sampai saya salah dalam menafsirkan permasalahan yang sedang teman-teman atau kakak-kakak hadapi. Jadi sebenarnya kayaknya saya secara umum aja ya, adalah itu karena mungkin Kak Yohanes tuh terlalu apa ya istilahnya, boleh sih sebenarnya fokus terhadap wawancara tersebut, namun jangan sampai melupakan bahwa ketika kita terlalu fokus terkadang hal-hal yang seperti ini tadi, misalnya kita gugup dan lain sebagainya, itu akan menjadi apa korbannya ya, kesehatan psikologis kita akan atau kondisi psikologis kita yang akan menjadi korbannya. Nah, itu tadi yang saya katakan. Bisa dengan cara tetap apa namanya? Lakukan itu di depan cermin Kak Yohanes, supaya Kak Yohanes bisa melihat kira-kira bagaimana dengan ekspresi saya, gugupnya dalam bentuk apa. Ketika saya juga wawancara dulu, saya bahkan di tempat tidur tuh bicara sendiri. Jadi saya jadi pewawancara, saya juga jadi interviewer. Nah, itu salah satu bentuk untuk mengusir kegugupan saya ya. Jadi saya banyak-banyak bicara. Supaya apa? Supaya saya tahu, oh kira-kira, oh ini di sini kurang saya, di sini kurang saya. Sehingga saya bisa tahu, oh yang saya harus perbaiki itu di sini. Jadi bisa dengan bicara sendiri ya. Jadi, tapi jangan bicara sendirinya tuh di depan orang banyak ya. Nanti dikiranya, kenapa ini bicara-bicara sendiri ya? Seperti itu ya, Kak Yohanes ya. Atau ada lagi, Kak Yohanes? Oke. Di sini katanya Kak Yohanes, terima kasih Kak atas kesempatan bertanyanya. Mohon maaf belum bisa open mic dan kamera karena sedang menunggu. Baik Kak, terima kasih banyak. Oke, berarti dari Kak Yohanes sudah cukup ya. Next kita ke tadi ada Kak Dia. Halo Kak Dia yang raise hand. Halo Kak. Silakan Kak Dia. Kalau ada yang mau didiskusikan nih sama Kak Oji. Halo, sore. Apa kabar kayaknya? Sama Kak Fauzi ya? Iya. Izin Kak, saya sebenarnya baru gabung, jadi saya belum terlalu ngikutin tadi baru nah kalau ada Zoom. Jadi gini, yang ingin saya tanyakan, entah dalam konteks atau tidak, kalau tidak salah ada salah satu syarat untuk mahasiswa baru, untuk mahasiswa baru itu tidak boleh yang tunda kuliah ya. Jadi di semester ganjil ini harus sudah lanjut atau seperti apa ya untuk mahasiswa paskanya. Kedengeran Kak? Ya, kedengeran. Sorry Kak Di, bisa diulang Kak? Saya tadi belum mencerna maksud pertanyaannya seperti apa ya? Jadi gini, kemarin itu kan ada syarat kan untuk yang wawancara KTP, surat keterangan ongoing sama apa tuh SK ya. Nah, terus udah gitu, saya kan mahasiswa baru di Desember 2023 2024 ya, mahasiswa barunya. Jadi saya kemarin tunda kuliah baru per Januari 2024. Nah, tadinya rencana saya mau lanjut selama 1 tahun tunda kuliahnya ini sampai Januari 2025. Tapi di dalam grup itu ada yang komen eh, nggak boleh tunda kuliah lagi. Jadi di semester ganjil ini saya sudah harus menjadi mahasiswa aktif. Nah, itu seperti itu nggak sih? Iya, betul Akhirnya Kak. gara-gara, bener ya? Iya, jadi kalau BU itu memang nggak apa-apa kalau kemarin sempat tunda kuliah, tapi untuk tahun ini ketika mendaftar BU tahun ini artinya sudah masuk kuliah juga tahun ini. Tidak bisa Ya, ya, defer ya. lagi. Ya, ya. Ya, syukurlah. Jadi saya ngehnya tuh baru, kan emailnya baru masuk untuk wawancara tuh Sabtu kemarin tanggal 17. Jadi hari Senin kemarin saya langsung gedebak-gedebuk daftar buat aktifin kuliah. Alhamdulillah per hari ini udah aktif sih. Dan karena di kampus saya udah mulai tutup gitu secara sistem, akhirnya saya ke rektorat dan segala macam. Ya gitu ya. Jadi memang diharuskan ya, diwajibkan Iya, ya. memang harus Kak langsung masuk kuliah tahun ini karena tahun ininya daftar BU gitu. Oke. Alhamdulillah. Last minute soalnya.
Ya itu aja Kak sebenarnya. Oh Dan ya. ada tips-tips ini nggak sih Kak khusus untuk terkait hal tersebut? Kemarin sih udah mulai prepare juga. Bahkan dari e-booknya Kak Yuna tuh saya pelajarin banget dan saya buat satu buku ini dalam versi saya jawabannya. Ya tapi nggak tahu, belum latihan ngomong di depan kaca belum. Ya tapi itu sih ya ikhtiar di sela-sela, soalnya maklum ibu-ibu juga kerja juga. Ya, makasih Kak Oke, untuk jawabannya sama-sama Kak Dia. yang hari ini. Sebenarnya di sini sesi kita sore hari ini tuh kita ada Kak Oji, Kak Fauzi, khusus membahas terkait psikologi. Jadi lebih ke persiapan mental gitu Kak Dia. Saya tadi pikirnya Kak Dia mau nanya terkait mental gitu. Iya, makanya tadi saya minta maaf di awal karena kan belum Oke. sempat nyimak Ya, di siap, siap, siap. karena nggak mengikuti dari awal seperti Sip, itu. sip, sip. Oke, makasih Kak Dia. Ya, makasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Oji. Di sini ada pertanyaan yang menarik dari Kak Nurjanah di kolom chat. Kak mau tanya, bagaimana ya cara agar kita bisa membangun koneksi dan kepercayaan dengan pewawancara? Berarti ya membangun koneksi ya antara peserta dengan pewawancara. Oke, yang pertama adalah, oke saya langsung jawab ya. Kalau saya jadi interviewer ini dari pengalaman saya, basicnya adalah pengalaman saya sebagai asisten mata kuliah. Yang pertama yang saya lihat itu adalah bagaimana caranya si siapa tadi namanya yang bertanya, sorry Kak, Nurjana ya. Ya, betul. Oke, saya akan lihat bagaimana cara duduknya terlebih dahulu. Kalau saya ya, dari sudutnya. Kenapa? Karena dari cara duduk sudah bisa tergambarkan ya, kita orangnya seperti apa. Kelihatan gitu loh. Jadi usahakan memang kita duduknya tegap. Karena kalau kita duduk terus tiba-tiba langsung nyender misalnya atau memberikan gestur-gestur yang kurang baik itu saya biasanya akan ya kayak gitu ya. Udah kayak gini. Soalnya penilaian itu kan dari mata turun ke hati ya. Jadi memang sangat susah ya untuk judge book by the cover ya. Karena memang dari mata kan. Ya, seperti itu kalau saya. Yang kedua adalah ekspresinya. Uh, sangat kentara kalau kita memasang ekspresi yang takut, gugup, itu kentara banget. Ya, walaupun kita sudah minimalisir itu misalnya. Jadi bagaimana cara meminimalisir? Kalau saya ya, saya selalu cermin. Itu seperti itu lagi. Saya selalu oh, bagaimana ya? Coba saya berlatih sambil senyum misalnya. Tapi jangan senyum terus, nanti dikira kenapa ini senyum terus gitu ya. Jadi memang sekali kita harus memperbaiki mimik wajah kita. Jadi itu kalau dari kalau dari sisi validitas tampangnya ya. Yang kedua itu biasanya akan meyakinkan dari intonasi suaranya. Ketika intonasi suaranya jelas, itu saya pasti akan merasa bahwa kalian percaya diri. Ada biasa, oke jadi saya semakin kecil itu semakin, aduh ini enggak percaya diri nih. Karena walaupun misalnya kita punya suara yang kecil, tetapi dengan artikulasi yang jelas, itu biasanya bisa membangun, oh ini orangnya percaya diri. Jadi juga melihat dari bagaimana kita menjawabnya. Intonasi jelas, artikulasi jelas, intonasi baik ya, itu akan menjadi salah satu bentuk kita berkoneksi ya antara pewawancara. Jadi membangun trust ya, istilahnya ya, membangun trust antara si pewawancara, interviewer dengan interviewee itu salah satunya dengan hal tersebut. Jadi kita bisa kelihatan lebih prepare. Ya, bisa kelihatan lebih prepare. Oke? Seperti itu ya. Kayak misalnya ya, contoh ya, saya lihat mukanya Kak Yuni nih fresh ya. Beda itu kalau kita misalnya datang dengan muka tidurnya cuma sejam, ya kan? Nah, saya pasti akan melihat, oh ini kayaknya orangnya fresh banget ya. Terlihat ya, ini udah memang mapan gitu untuk mau wawancara dan sebagainya. Jadi itu memang salah satunya ya. Jadi memang penilaian itu dari mata turun ke hati.
Seperti itu ya, Kak Nurjana. Ada yang mau di-sharing lagi? Ternyata Baik, wawancara Kak. juga dari mata sampai ke hati ya, bukan cuma cinta pandangan pertama gitu. Dari mata turun ke hati. Oke, Tapi gitu tetap ya. ya, Kak Yuna ya. Ya, Kak boleh tanya satu lagi? Oh, iya, Tetap, boleh. tapi tetap jawabannya itu yang menjadi hal yang Iya. utama ya. Jadi untuk penilaian tampang dan lain sebagainya itu sebenarnya second ya, atau pilihan keberapa. Tapi kalau saya ditanya ya, dari pengalaman saya itu saya pasti akan melihat bagaimana orang kalau dia fresh, dia cara duduknya seperti apa, bagaimana dia menjawab, penuh dengan antusias kah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kak Nurjan. Oke, baik, Kak. Boleh tanya satu lagi, Kak? Boleh? Nah, kalau mengenai pandangan mata itu lebih baik fokus ke arah kamera atau ke si pewawancara? Dan kan kalau kita kan biasanya badannya tuh setengah badan gitu ya, Kak. Nah, kalau pas kita Kenapa bicara, badannya? Sorry. kalau di kamera, kan Ah, katanya seenggaknya kan setengah badan. ya. Nah, itu kalau disertai dengan gestur tangan saat kita bicara itu gimana, Kak? Boleh. Sambil gini-gini ya? Iya, iya. Ya biasa kan ada yang gini-gini ya. Heeh. Sebenarnya kalau saya sih saya suka ya. Jadi itu sebenarnya pewawancara tuh juga style-style. Kalau saya suka kalau sambil bicara ya, memperhatikan orang sambil memperagakan itu artinya apa ya? Dia antusias dengan hal tersebut. Kalau saya merasakannya seperti itu ya. Dia antusias sehingga apa? Ini respon fisiologis ini. Biasanya tidak di apa istilahnya? Tidak diinginkan tapi muncul sendiri. Heeh. Ya. Sebenarnya enggak apa-apa asalkan enggak begini-begini ya di atas muka misalnya ya. Enggak gitu ya. Iya, Kak, iya. Iya. Jadi sebenarnya enggak apa-apa sih kalau menurut saya ya, tapi tergantung dari itulah susahnya memang kalau mau wawancara ya, karena setiap orang punya tipe yang beda-beda. Makanya dalam sesi ini saya sebenarnya bagusnya TikTokan seperti ini ya, karena akan berbeda feel-nya jika tertulis di dalam chat. Baik, baik. Terus Oke. mengenai pandangan mata tadi gimana ya, Kak? Oh iya, Lebih sorry. ke arah kamera atau? Yang penting itu terlihat jelas di dalam, kalau dia online ya, terlihat jelas dan si interviewer sudah merasa bahwa kita sudah menatap, kalau saya sih sebenarnya lebih ya ke kamera mungkin ya kalau online ya. Soalnya kalau saya begitu sebenarnya saya melihat Kak Yunan. Cuman karena saya tidak di kamera jadi seolah-olah saya tidak melihat kan, Iya, ya. ya kan? Heeh. Iya. Oke, Kalau saya terima mungkin kasih. lebih baik dari kamera. Karena Iya, kan sudut pandang dari pewawancara akan melihat kita di layar ini kan? heeh. Ya, Ya, seperti terima itu. kasih Kak Fauzi. Oke, sama-sama Kak Nurjana. Oke, lanjut Kak. Oke, kita lanjut ya ke tadi ada dua orang yang raise hand, tapi tadi yang pertama dari Kak Muhammad Jusmira, terus nanti ke Kak Natania Ella. Kak Natania Ella boleh prepare dari sekarang untuk open mic dan kamera ya. Pertama kita ke Kak Jusmira dulu. Silakan Kak Jusmira, open mic dan kameranya kalau berkenan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Iya, terdengar. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi di sini Kak ada suatu problem di mana kalau misalnya wawancara ini kan kadang kita merasa sudah prepare nih Kak. Cuman pas wawancaranya itu ini deg-degan yang terlalu berlebihan Kak. Ya, Alhasil apa yang kita sampaikan itu nafas kita agak naik turun sehingga penyampaiannya itu kurang jelas Kak. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya untuk mengatasi biar kita bisa nge-refresh secara cepat pada saat kondisi wawancara oke. jika mengalami masalah seperti itu Kak. Oke, Baik. terima kasih Kak Jusmirat. Jadi sebenarnya kalau seperti itu sudah belepotan ataupun misalnya apa namanya apa nafasnya sudah tidak bagus ya, sudah tersendat-sendat, itu biasanya ambil jeda sedikit sambil senyum, tarik nafas, terus apa apa yang ingin dijawab itu kembali dirangkaikan dengan baik-baik. Jadi ambil jeda dulu sedikit, tetapi sambil bernafas, sambil tersenyum ya. Oke, jangan sampai terlihat gitu bahwa Kak Jusmirat ini malah menjadi orang yang, ih kok gini ya? Oh ternyata dia panikan ya dan lain sebagainya ya.
ya. Jadi bisa ambil jeda dulu, tarik nafas sambil mungkin memberikan senyum tipis-tipis ya. Jangan sampai terlihat muka cemas atau tegangnya ya. Seperti itu. Terus karena sebenarnya seperti ini, kita memang udah prepare ya. Tetapi ingat bahwa kita bisa prepare kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang kondisional atau misalnya tiba-tiba muncul itu seperti apa ya, itu kita juga sebenarnya sudah harus persiapkan Kak Jusmirat supaya apa? Supaya kita bisa oh kira-kira ini nih jawabannya. Jadi tidak tegang gitu ya. Seperti itu. Jadi memang yang harus kita perhatikan adalah kita bisa terus-menerus untuk lakukan latihan. Ya karena sebenarnya Kak Jusmirat, kalau memang itu wawancara dan basicnya itu adalah pengalaman individu yang dilakukan sendiri, itu kita akan enjoy dengan sendirinya untuk menjelaskan. Kenapa? Karena kita sendiri yang lakukan, kita yang mengetahui bagaimana feel-nya dan lain sebagainya. Jadi itu tadi, tonjolkan memang hal-hal yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Oke? Tapi kalau misalnya itu tadi ya, kalau misalnya di tengah-tengah nafasnya udah berhenti itu kan biasa gitu ya. Udah kayak mau dicabut nih nyawanya misalnya ya. Nah itu berhenti sejenak, tapi habiskan dulu kalimatnya. Berhenti sejenak, tarik nafas sambil senyum, kembali lagi menjawab. Oke, Kak Jus Mirat. Baik Kak, terima kasih atas tipsnya dan saya rasa sangat berguna Kak. Masya Allah, makasih. Oke, kita lanjut ya ke Kak Natania Ella. Nah, open kamera, mantap sekali. Silakan, open mic juga. Baik, Kak. Terima kasih. Sini saya ada 3 pertanyaan, Kak. Yang pertama, sebenarnya untuk pertanyaan apa yang membuatmu berbeda dari orang lain itu gimana sih cara psikolog menilainya? Kedua, Oke. apakah dalam wawancara itu lebih baik memasukkan jawaban dengan emotional touch atau enggak, Kak? Dan yang Apa yang kedua, ketiga, sorry? apakah dalam wawancara itu lebih memasukkan jawaban dengan emotional touch atau yang visioner aja gitu? Hmm, Lalu yang ketiga, bagaimana sih psikolog itu menilai bahwa orang ini layak atau tidak? Terima kasih, Kak. ini udah minta kisi-kisi ya. Kalian, Kak, hubung dengan pakarnya, Kak. Oke. Thank you, Kak. Oh, ini langsung saya jawab ya? Ya, boleh. Silakan, Kak Uji. Oke, Kak Natania Ella. Oke, yang nomor 1 tadi itu yang tentang apa yang menjadi pembeda ya dengan orang lain ya. Oke, Iya, Kak. oke, sebenarnya ya kalau saya ya itu saya akan apa lebih kepada ini apa namanya lebih kepada bagaimana saya melihat Natania itu seberapa percaya dengan dirinya sendiri. Karena ketika kita sudah tahu kita ini berbeda dengan orang lain dari segi apa secara spesifik, maka saya bisa menilai bahwa Natania itu sudah mengetahui dirinya Natania sendiri. Ya. Jadi sebenarnya ya salah satu tujuannya ya adalah yang seperti itu. Apakah Natania sudah bisa apa istilahnya sudah bisa tahu bagaimana dirinya Natania? Makanya tuh ada tuh biasa ya pertanyaan, apa sih kelebihan dan kekurangan Anda? Ya kan? Sebenarnya itu untuk mengetahui seberapa kenal sih Anda dengan diri Anda sendiri. Ketika Anda sudah mengenal diri Anda sendiri, potensi kalian Tania atau teman-teman semua itu akan bisa terbawa di dalam studi pendidikan S2-nya kita. Ya. Misalnya, oh kelebihan saya ini saya terlalu perfeksionis misalnya, kalau saya belajar tuh saya terlalu ini begini. Nah, itu kan artinya kita sebagai apalagi saya sebagai interviewer itu saya akan tahu, oh, ternyata dia sudah tahu nih dirinya.
Karena kebanyakan orang itu hanya mengetahui apa kekurangannya, tidak mengetahui kelebihannya seperti apa. Biasanya seperti itu ya. Jadi biasanya untuk mengetahui ya. Oke. Selanjutnya emotional touch atau visioner ini tergantung lagi jawab pertanyaannya seperti apa Natania. Karena terkadang memang yang diukur adalah bagaimana relasinya dengan sosial. Ya, terkadang yang diukur memang adalah bagaimana sudut pandang Anda ke depan. Jadi itu analisis sendiri untuk Natania ya. Kira-kira dari pertanyaan ini memang pertanyaan yang mengarah ke apa? Yang terakhir adalah layak atau tidak ya. Sebenarnya kalau karena sebenarnya penilaian dalam wawancara itu beragam kan Natania, tergantung dengan apa output dari wawancara itu. Ya, kisi-kisinya itu biasanya yang itu tadi, bagaimana kepercayaan diri Anda, apa pengalaman diri Anda. Ketika itu semua sudah terjawab dengan baik, yang berfokus kepada diri Anda dan membawa perubahan ke arah yang lebih positif, itu biasanya akan menjadi penilaian yang lebih baik. Biasanya ya. Tapi sekali lagi itu tergantung dari bagaimana output dari wawancara itu sendiri. Ini basic pengalamannya. Ya, saya takutnya nanti pesertanya sini, enggak begitu. Tapi ya, ini tergantung dari pengalaman saya ya. Oke. Oke, dari Kak Natania ada yang mau ditambahkan? Atau sudah cukup? Berarti kami kalau dari yang di interview itu yang penting percaya diri dan know our worth gitu ya Kak ya ini. Oke Kak, Harus. thank you Kak. Percaya dirinya tuh kalau bisa terpancarkan ya. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Jadi untuk sesi sore hari ini kita cukupkan ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Tadi sudah banyak sekali kata kunci yang diberikan oleh Kak Fauzi mengenai persiapan mental psikologis teman-teman dalam menghadapi wawancara. Tadi saya coba untuk menyimpulkan beberapa poin yang di-highlight tadi sama Kak Fauzi, mulai dari seberapa percaya kita dengan diri sendiri. Jadi ketika kita sudah menyampaikan itu dengan percaya, dengan yakin, dengan tegas, itu akan apa ya, sampai juga kepada yang mendengarkan. Jadi yang mendengarkan ini juga bisa ikut yakin. Ya, kesimpulannya adalah kalau kita nggak yakin sama apa yang kita jelaskan, bagaimana dengan orang yang mendengar itu? Jadi kita harus percaya sama diri kita dulu terkait apa visi misi kita, bagaimana kita mau berkontribusi. Karena kalau kita sudah yakin dan mencoba menyampaikan itu dengan keyakinan, maka itu akan sampai feelnya kepada orang yang mendengarkan. Seperti itu tadi yang saya dengarkan ya, yang saya tangkap dari penjelasan Kak Oji. Kemudian dari situ, selain itu ada terus terang juga atau kita jangan ragu gitu untuk berbicara dengan jelas, berbicara terbuka tentang visi misi. Jadi biarkan pewawancara ini melihat gitu semangat dan komitmen dari teman-teman seperti apa. Dan ya berbicara seapa adanya karena ya semakin jujur dan semakin apa adanya maka itu yang memang dicari. Tadi Kak Uji juga sempat highlight ya. eh, Kalau kita sudah ada satu kebohongan, maka itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Jadi silahkan disampaikan apa adanya. Iya, ya gitu ya teman-teman. Semoga sesi kita sore hari ini bisa membantu teman-teman semua, bisa bermanfaat dan menjadi bekal ya buat teman-teman dalam persiapan sesi wawancaranya untuk beasiswa unggulan maupun beasiswa-beasiswa yang lain. Oke, karena Kak Oji ini posisinya di Sulawesi ya. Di sini sudah di sana artinya sudah masuk sesi maghrib. Sebenarnya saya masih mau banget nih mendengar banyak dari Kak Fauzi, tapi karena kita dibatasi oleh waktu dan sebagainya, jadi cukup sampai di sini dulu sesi bersama Kak Fauzi. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diceritakan lagi atau ada yang mau dikonsultasikan, boleh untuk follow Instagramnya Kak Fauzi ya.
Apa Kak Fauzi boleh di drop di kolom chat atau langsung disampaikan biar nanti teman-teman. Idul Fauzi. Oke, jadi untuk Instagramnya Kak Fauzi boleh di add ya, boleh iya boleh di follow ya teman-teman. Oke, mungkin sesi terakhir ada closing statement Kak Fauzi atau ada yang mau ditekankan lagi buat teman-teman sebelum kita akhiri sesi sore hari ini? Silakan. Oke, terima kasih. Closing statement saya adalah persiapkan itu memang semaksimal mungkin ya. Terus berlatih kalau bisa. Tadi ada pertanyaan tuh bagus banget. Satu lagi tadi. Sorry. Apa itu tadi? Saat wawancara kan kita harus jujur, sedangkan pengalaman kita itu masih belum banyak. Apakah nanti harus tetap jujur ya? Pengalaman itu sebenarnya ya, Kak, siapa itu tadi? Itu jangan melihat dari kuantitas, lihat dari kualitasnya juga. Karena banyak pengalaman itu belum tentu pengalaman itu kan mungkin berkualitas apa-apa. Tonjolkan yang betul-betul memang bermanfaat. Jadi jangan berfokus kepada seberapa banyak, tetapi seberapa impactkah pengalaman itu kepada orang lain dan yang bersifat positif. Seperti itu ya. Jadi saya harapkan kalau memang teman-teman sudah merasa overthinking dan lain sebagainya, carilah teman-teman atau orang-orang yang memang sudah ahli dan pakarnya untuk mendengarkan keluh kesahnya kalian. Karena sebenarnya hal-hal yang seperti itu, teman-teman, itu hanyalah emosi negatif kita yang terpendam di dalam diri kita yang tidak bisa dikeluarkan sehingga akan terbawa terus-menerus. Jadi walaupun aktivitas kita mungkin menyenangkan, tetapi ketika kita pulang, kita kembali lagi ke dalam sandaran tempat tidur kita yang mengatakan, aduh, kalau saya sudah happy nih di luar, tapi kenapa terfikir lagi ya? Mungkin itu karena emosi negatif kita belum terpancarkan. Karena biasanya ada tipe orang yang harus bercerita atau harus mengeluarkan unek-unek yang ada dalam dirinya. Jadi sangat penting memang itu memang kata pepatah. Kalau kita mau kalau kita mau baik, maka kita harus cari lingkungan yang baik juga. Oke, jangan ragu untuk untuk misalnya mencari yang profesional ya kalau sudah merasa bahwa kondisi-kondisi itu sudah mengganggu kehidupan sehari-harinya kita. Jadi ada yang bertanya tuh, biasa, Ika kapan itu Kak kita orang ke psikolog atau psikiater misalnya? Ketika teman-teman sudah merasakan bahwa hal-hal itu sudah mengganggu kehidupan sehari-harinya teman-teman dalam kondisi atau jangka waktu yang panjang. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya highlight ini adalah pure dari pengalaman saya sendiri ya. Jadi mungkin kalau ada yang merasa bahwa tidak seperti ini, seperti itu ya, kembali lagi bahwa basic saya di sini juga hanya berdasarkan pengalaman saya. Karena kalau dari ilmu, kayaknya kakak-kakak di sini jauh lebih kompeten daripada saya. Seperti itu ya, Kak Yusmelia Kadir. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Fauzi atas waktu dan kesempatannya sore hari ini berbagi terkait persiapan mental ya buat teman-teman beasiswa, wawancara beasiswa. Oke, teman-teman, kita cukupkan ya sesi sore hari ini. Silahkan untuk open kamera dulu, kita dokumentasi beberapa kali biar ada ini juga ya, kenangan bersama Kak Fauzi. Nah, di sini ada di kolom chat. Saya tunggu sampai 30 detik ya, teman-teman. Kita open kamera sama-sama dulu biar dokumentasi. Ini ada dari Kak Nurjana dan Kak Musliha. Terima kasih Kak Fauzi. Terima kasih Kak Fauzi. Yap, sudah ada Natania juga nih yang open kamera. Oke. Ditunggu teman-teman yang lain, silahkan. Ayo kita open kamera dulu. 10 detik lagi ya, saya tunggu untuk open kamera. Kita sama-sama dokumentasi dulu. Oke. Oke, yang lain silahkan. Ya, sudah open kamera, Kak Yohanes, ada Cleo juga, ada Kak Muhammad Jasmiran juga nih yang tadi bertanya, ada Kak Revana, ada Kak Musliha juga. Oke, siap-siap kita ambil sesi dokumentasi dulu. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, 2 kali lagi ya.
3, 2, 1. Oke, untuk yang kedua. Nah, oke, satu kali lagi terakhir ya, teman-teman. 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua. Kami selalu mendoakan ya buat teman-teman diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan dalam menghadapi sesi wawancaranya. Ingat teman-teman bahwa peluang dalam mendaftar beasiswa itu selalu ada dua. Mata dadunya selalu ada dua, yaitu gagal dan berhasil. Jadi teman-teman jangan hanya fokus ke berhasilnya saja, tapi fokus ke prosesnya. Dan silahkan manajemen ekspektasi bahwa peluangnya selalu ada dua. Jadi ketika teman-teman siap untuk mendaftar sesuatu, artinya teman-teman harus siap dengan dua peluang yang ada. Intinya teman-teman sudah berusaha, sudah belajar ya, sudah berproses, itu sudah sangat baik sekali. Karena rezeki itu sudah diatur sesuai dengan porsi dan waktunya masing-masing. Teman-teman lainnya bisa berikhtiar. Nanti hasilnya serahkan kepada yang rezeki, Tuhan dong. Itu ya. Oke, terima kasih lagi Kak Oji. Sehat-sehat ya Kak Oji. Jangan bosan-bosan untuk berbagi ilmu. Nanti kalau ada kesempatan lagi, saya pasti undang lagi Kak Oji buat sharing karena sangat recommended. Terima kasih Kak Oji. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.